GMCC yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Saya harap kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan yang ajaib. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita simak pengumuman GMCC Online sepekan. Ibadah Dewasa Muda Online melalui IG Live diadakan setiap hari Senin pukul 7.30 malam. Ajaklah teman-teman dewasa muda untuk bergabung, untuk menjadi berkat dan diberkati melalui acara ini. Ibadah anak muda TAC dan ibadah anak Little Kings diadakan pada setiap hari Minggu pukul 11 siang di channel YouTube berikut ini. Sedangkan ibadah tunas untuk anak berusia 11 sampai 14 tahun diadakan melalui via Zoom setiap hari Minggu pukul 11 siang. Call online dapat diikuti melalui Zoom dengan menghubungi nomor-nomor berikut ini untuk jadwal masing-masing call. Ibadah Rumah Doa GMCC secara online dapat diikuti di channel YouTube GMCC setiap hari Rabu pada pukul 7 malam. Menara Doa Online diadakan pada setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam melalui Zoom. ID dan password Zoom dapat dilihat di media sosial berikut ini. Demikianlah pengumuman GMCC Online. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Deklarasi Pentakosta ketiga. 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia penuh Roh Kudus, cinta Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas berkat bagi orang yang menjaga integritas hidup. Kita seringkali mendengar bahwa banyak orang sukses dan pintar, tetapi sedikit yang mempunyai integritas. Di dalam Alkitab terjemahan NIV, tercatat ada 22 kata integrity. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya integritas di mata Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa orang percaya diminta untuk menjaga integritas? Orang-orang yang menjaga integritas, hidupnya akan mendapatkan keamanan, perlindungan, anak cucunya akan ikut bahagia, tuntunan, serta perkenanan dari Tuhan. Di dalam Efesus 4 ayat pertama mengisahkan bagaimana Paulus yang sedang dipenjara memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus supaya mereka menaruh bobot panggilan sebagai anak-anak Tuhan seimbang dengan gaya hidup yang menunjukkan kualitas moral dan karakter yang sesuai. Sekarang kita akan mempelajari berkat dan manfaat dari orang yang menjaga integritas hidupnya. Yang pertama, keamanan dan perlindungan dari Tuhan. Amsal 10 ayat 9 berkata, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Kata bersih kelakuan di dalam terjemahan NIV menggunakan kata walks in integrity. Kenapa aman? Karena susah orang lain untuk mencari celah untuk menjatuhkan. Seperti contoh, orang Farisi berusaha berkali-kali untuk menjatuhkan Yesus, tetapi tidak berhasil. Dengan menjaga integritas, segala aspek kehidupan kita akan aman. Yang kedua, tuntunan Allah akan semakin tajam. Amsal 11 ayat 3 berkata, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Tuntunan Roh kepada setiap orang percaya akan semakin efektif ketika kita juga berlatih untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Semakin kita dituntun oleh Roh Kudus, maka kita semakin masuk ke dalam kehendak Bapa. Yang ketiga, keturunannya akan berbahagia. Amsal 20 ayat 7 berkata, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Integritas di ayat ini digambarkan dengan kata bersih kelakuannya. Bersih kelakuan di sini artinya kita menghidupi
kebenaran firman. Dalam Mazmur 37 ayat 25-26 dikatakan orang yang benar, anak cucunya akan menjadi berkat. Mereka tidak akan meminta-minta roti. Yang keempat, perkenanan Allah turun kepada orang yang berintegritas. 1 Tawari 29 ayat 17 berkata, "Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas." Allah berkenan kepada keikhlasan. Orang yang tulus ikhlas adalah orang yang memiliki motivasi yang murni tanpa ada niatan lain. Apa yang benar yang harus dilakukan, itulah yang dilakukan. Dan ternyata itu menjadi suatu persembahan yang berkenan kepada Allah. Bukankah itu adalah berkat tersendiri yang luar biasa? Perkenanan Allah membawa berkat tersendiri dalam hidup kita. Berbicara soal perkenanan Tuhan, kalau kita melihat ayat emas kita tahun ini di Mazmur 24 ayat 4-5, maka secara khusus kata berkat dari Tuhan di situ berbicara mengenai perkenanan dan kemurahan yang Tuhan akan tunjukkan kepada mereka yang menjaga hidupnya bersih dan murni. Banyak ayat dari kitab Mazmur yang mencatat berkat dari orang yang dikenan oleh Tuhan. Salah satu contohnya adalah Mazmur 90 ayat 17 berkata, "Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu." Perkenanan Tuhan akan meneguhkan dan menguatkan hasil karya dan pekerjaan saudara dan saya. Bisnis, usaha, dan pekerjaan kita diteguhkan, dilindungi oleh Tuhan. Di dalam perjanjian baru, Yesus mengajar, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Yesus menyebutkan secara langsung berkat ini, yaitu mereka akan melihat Allah. Melihat Allah di dunia ini artinya melihat perbuatannya yang baik, melihat pertolongannya, dan pada akhirnya betul-betul kita melihat Allah dalam segala kemuliaannya ketika Dia menjemput kita kali yang kedua. Siapa yang mau hidup berintegritas setelah mendengar begitu banyak berkat yang Allah sediakan? Saya percaya kita semakin semangat hidup sepadan dengan panggilan Tuhan yang mulia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, apa kabarnya? Bolehkah lambaikan tangannya? Halo, hai. Ya, senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu dan Saudara sekalian di ibadah kita pada pagi hari ini. Sudah lihat kiri dan kanannya? Walaupun tertutup dengan masker, kasih senyuman yang terbaik sambil lambaikan kembali tangannya. Haleluya. Mari kita mau satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, pagi hari ini kami dapat berkumpul. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih kami naikkan, syukur kami naikkan padamu. Untuk rahmat, kasih setia, kebaikan dan anugerahmu Tuhan bagi hidup kami. Pagi hari ini kami mau beribadah kepadamu. Kami mau berikan kehidupan kami yang sudah Engkau tebus Tuhan, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu Bapa. Kami berdoa juga Tuhan bagi jemaat Tuhan, para pekerja yang masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Tuhan menyertai mereka Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, saya undang kita untuk berdiri sama-sama. Yesus, Kau telah memulai
segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku karena kasih-Mu padaku. Oh, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih dan setia-Mu Bapa. Yesus, kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Engkau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang setia, mempurnakan segenap hidup agar indah. Sekali lagi katakan, sekarang ku memuji-Mu, Allah
mulia yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Kami berjalan bukan dengan melihat, tapi karena kami percaya kepadamu Tuhan. Engkau yang berjalan di hadapan kami. Engkau yang bekerja di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini Allah, anugerah-Mu turun atas setiap kami. Meliputi setiap kami. Melawat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama-Mu Yesus Tuhan, kami semua menaikkan syukur kami. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu bisa kasih tepuk tangan yang lebih hebat lagi dari yang sekarang. Wow, lebih lagi yo. Waduh. Ya. Agak ngap juga ya kita nyanyi kayak gini ya. Tapi kita mau nikmatin saja, amin Bapak Ibu. Amin, amin. Coba bilang kiri kanannya, kita mau tetap semangat memuji nama Tuhan. Dia terbesar dan mulia. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Katakan, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biar semua yang bernafas memuji namanya, meninggikan nama Yesus. Haleluya. Aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Come on. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, amin. Lihat, biarlah semua memujimu. Haleluya. Amin Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Memuji, ungkapkan sukacita di hati. Yo, Kau terbesar
semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah. Yeah. Kita lebih dari pemenang. Wow. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Wow. Haleluya. Oh. Mari beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang menjadikan kita lebih dari pemenang. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara. Hari terakhir saya mengunjungi beberapa PAUD dan gereja yang sudah dibangun oleh Rumah Junior. Dan malam ini kita akan mengadakan acara kunjungan ke tempat panti asuhan yang kita juga dukung dan mensupport mereka. Saya bersama tim Rumah Junior bersama keluarga saya akan merayakan malam tahun baru di Sumba Barat bersama anak-anak panti. Malam ini saya di Sumba Barat, mitra dari Yayasan Rumah Junior Mercy Indonesia di sebuah panti asuhan. Kami menutup tahun 2020 dengan sukacita tentunya, walaupun badai begitu banyak, tapi saya dan keluarga memutuskan menikmati acara tahun baru bersama-sama mereka, makan malam bersama, panggang ikan, panggang jagung, dan memainkan petasan kembang api untuk anak-anak di sini. Terima kasih sekali lagi untuk tahun 2020, dukungan Bapak Ibu sangat dibutuhkan oleh Yayasan Rumah Junior untuk ke depan kita terus membangun. Salam peduli Indonesia. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah yang melihat layar TV. Saya mengundang Bapak Ibu untuk datang di kebaktian offline kita. Kita sudah ada di kebaktian offline pukul 8:30 pagi dan 11 siang. Oleh karena itu untuk minggu depan Bapak Ibu kami ajak yang suka ke mall, yang sudah divaksin, ayo datang. Karena kita menggunakan protokol kesehatan, nggak hanya 50% saudara. Jumlah jemaat kita 1.500 tapi kapasitasnya hanya 25% karena kita jarakin. Dan cukup aman karena kita sudah lapor ke bagian pemerintah. Semuanya sudah diperlengkapi surat izin segala macam. Oleh karena itu saudara yang ada di rumah segera datang dan daftarkan diri saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat siang. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah kita hari Minggu ini. Dan merupakan sebuah anugerah Tuhan kalau kita boleh ada sampai hari ini. Kata-kata itu sudah tidak jadi sebuah kata-kata yang klise. Karena kalau hari-hari ini kita memang masih ada, masih sehat, masih mampu beribadah, itu betul-betul anugerah. Baru kemarin saya ditelepon oleh seorang teman saya bahwa minta tolong dilayani untuk doa kremasi. Waktu itu dimintai tolong via Zoom karena saudaranya baru saja dipanggil Tuhan. Jadi hari-hari ini kalau kita dengar orang meninggal rasanya kayak apa ya? Kayak cuci gudang ya Bapak Ibu ya. Bentar-bentar si A meninggal, si B meninggal, dan ini bukan cuma bicara orang tua. Ini segala jenis usia, bahkan teman kita pun yang mungkin usianya belum yang tua banget, kapan aja bisa dipanggil Tuhan. Jadi sekali lagi kalau kita bisa ada sampai hari ini sehat, masih bisa bernafas dengan baik, masih bisa kesana kesini mungkin dengan baik, masih bisa beraktivitas, itu sungguh anugerah Tuhan buat setiap kita. Amin. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan di dalam Matius 28 ayat yang ke-19 sampai 20. Saya rasa ayat ini saking terkenal dan familiarnya, tanpa kita perlu buka pun rasanya Bapak Ibu sudah menebak atau sudah tahu ayat ini berbicara tentang apa. Firman Tuhan di Matius 28 ayat 19 sampai 20 berkata demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu tentunya familiar dengan firman Tuhan ini. Dan kita mengenal ayat-ayat ini sebagai amanat agung Tuhan Yesus. Betul ya Bapak Ibu ya. Amanat agung berbicara tentang pesan terakhirnya Tuhan sebelum Tuhan naik ke surga. Yang namanya pesan terakhir pastinya penting. Pastinya itu serius. Bayangkan kalau Bapak Ibu mengetahui bahwa 1 jam lagi kita akan meninggalkan dunia ini. Kira-kira dalam 1 jam terakhir akan memberikan pesan yang penting atau yang remeh-remeh. Saya rasa kita akan menyampaikan pesan yang penting. Kalau kita sebagai ibu di rumah, kita nggak akan pesan sama suami kita atau anak kita, jangan lupa matiin kompor, jangan lupa AC dimatiin ya, bayar listrik mahal. Itu kita nggak bakal bahas sebagai pesan terakhir, karena itu, itu ya udah nggak diurusin itu listrik sama air. Cuman yang kita pesankan apa? Hidup baik-baik ya, takut akan Tuhan ya, apalah. Pokoknya yang penting menurut kita, karena itu pesan terakhir. Nah, amanat agung Tuhan Yesus, sesuatu yang dianggap penting oleh Tuhan sebelum dia pergi meninggalkan dunia ini, adalah jadikanlah semua bangsa muridku. Catat baik-baik Bapak Ibu. Pesan terakhir Tuhan Yesus adalah dia rindu seluruh bangsa ini bukan menjadi pengikut, tetapi menjadi murid. Bedanya di mana ya? Murid sama pengikut. Berbeda. Kalau Bapak Ibu melihat firman Tuhan, cerita waktu Yesus masih ada di bumi, ada 2 jenis golongan orang. Ada orang ramai yang berbondong-bondong yang sering ikut Yesus ketika Yesus pergi ke kota-kota. Betul? Orang-orang itu melihat mujizat. Orang-orang itu melihat apa yang Yesus bisa buat. Orang-orang itu mendengarkan Yesus berkhotbah dan terpesona sama khotbahnya Yesus. Tapi selain orang-orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Yesus, menikmati berkat, menikmati mujizat dan sebagainya, ada sekelompok kecil orang-orang yang juga mengikut Yesus, yaitu murid-muridnya. Dan ini jumlahnya sedikit. Bedanya di mana? Yang namanya murid itu jauh lebih banyak menghabiskan waktu bersama Yesus. Dia bukan cuma ada atau ngikut kalau dia pingin. Tidak. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah banyak baca firman Tuhan yang ketika Yesus ditanya, "Guru, apa yang harus saya perbuat?" Lalu Tuhan Yesus bilang, "Tinggalin semua yang kamu punya, ikut aku."
jual harta kamu, ikut aku. Nah, yang Tuhan mau adalah kualitas murid yang seperti itu. Bukan orang yang hanya datang kalau butuh. Bukan hanya orang yang mencari kalau dia sempat. Bukan orang yang menghampiri Yesus ketika dia pingin mujizat. Tapi mungkin Bapak Ibu bilang begini, jadi maksudnya bagaimana sih? Jadi kita harus ninggalin pekerjaan kita, ninggalin keluarga kita, lalu datang ke gereja setiap hari. Bukan tentunya. Yang dimaksudkan dengan tadi saya sampaikan mengenai perbedaan murid dan pengikut adalah, murid adalah orang-orang yang berani meninggalkan semuanya untuk Tuhan. Murid adalah orang yang mengutamakan Tuhan. Murid adalah orang-orang yang berani mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Murid adalah orang yang rela mati buat Tuhan, dan Tuhan itu yang terutama, yang satu-satunya. Yang lain itu boleh jadi nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan seterusnya. Tetapi Tuhan itu nomor 1. Yang Tuhan inginkan adalah, waktu itu pesan Tuhan terakhir kepada 11 muridnya, yang sisa adalah jadikan semua bangsa muridku. Dan biasanya kalau jemaat Tuhan atau pengerja Tuhan mendengar firman Tuhan ini, pasti kaitannya sama gini, ini pasti ntar mau nyuruh pemuritan nih gitu ya. Atau ini ntar mau nyuruh ikut cool nih. Saya bukan mau nyuruh ikut pemuritan Bapak Ibu. Saya cuma mau menyampaikan firman Tuhan yang memang Tuhan mau kita jadi murid. Bukan mau jadi gerombolan orang banyak yang sekedar ngefans sama Yesus. Atau yang menganggap hari tertentu, contoh hari Minggu adalah hari mendengarkan khotbahnya Yesus. Tapi selebihnya itu gak ada kaitannya sama Yesus. Bukan. Tapi yang Tuhan inginkan kita menjadi murid. Nah, menurut George Barna, presiden dari Barna Research, kita sering dengar ya mengenai research yang diberikan, penelitian yang diadakan untuk mengetahui kualitas orang Kristen dan sebagainya. Saya sempat baca bahwa salah satu hasil penelitian adalah 2/3 orang Kristen ketika disurvei, mereka enggak pingin jadi murid. Tidak pingin. Kenapa enggak pingin jadi murid? Karena kurang ada hasrat, kurang ada keinginan, kurang ada selera untuk mementingkan perkara-perkara yang sifatnya rohani. Orang Kristen ini jadi ketika disurvei, mereka sadar bahwa kalau dibilang jadi murid, tuntutannya banyak. Betul, murid dan yang bukan murid tentunya tuntutannya beda. Karena kalau jadi murid pasti ada ukuran, pasti ada standar, pasti ada yang diminta. Harus ada perkembangan yang pasti untuk bisa lulus. Kan kalau murid kan seperti itu. Kalau Bapak Ibu waktu kita sekolah dulu atau sekarang anak kita sekolah. Kalau sekolah di sekolah apa ya misalnya. Sekolah Harapan Indah misalnya. Kok jadi kayak nama komplek perumahan ya. Ya anggaplah begitulah ya. Bapak Ibu memasukkan anak ke sekolah Harapan Indah. Lalu administratornya bilang begini. Bu, sekolahnya dari jam 7 sampai jam 3. Terus saya bilang, wah masa sekolah dari jam 7 sampai jam 3? Kesian anak saya. Matanya sudah sipit. Jangan suruh sekolah dari jam 7. Saya mau suruh dia sekolah dari jam 10 sampai jam 1 aja cukup. Ya, jangan jam 7 sampai jam 3 ya Pak. Bisa gak saya sekolah di sana? Gak bisa. Kenapa? Karena ya peraturan sekolahnya begitu. Kalau anak ibu mau jadi murid di sini, ikutin peraturan sekolah. Kalau gak bisa ngikutin, mohon maaf. Berarti tidak bisa bersekolah di sini. Jadi orang Kristen pun tahu kalau dia bilang dia mau jadi murid, dia sadar ada tuntutan di sana. Dia tahu ada hal yang diminta di sana. Dan mayoritas 2/3 tadi saya katakan berdasarkan hasil penelitian. Orang Kristen mengatakan gak mau jadi murid. Mereka merasa mereka punya banyak hal lain dalam hidup ini yang lebih penting daripada mengurusi urusan-urusan spiritualitas atau urusan-urusan kerohanian. Contoh, keluarga masih banyak mesti diurusin, pekerjaan, keuangan. Apalagi hari-hari seperti ini mungkin. Banyak di antara kita berkata, saya lagi repot ngeberesin ekonomi keluarga yang hancur. Saya lagi pusing cari jalan untuk menghasilkan uang lebih banyak. Saya lagi berjaga-jaga banget soal kesehatan dan sebagainya. Nah Bapak Ibu, ketika orang merasa sesuatu itu tidak terlalu penting, maka dia tidak akan mengusahakan apapun untuk hal itu. Setuju? Kalau orang merasa bahwa hal itu penting, dia bakal bela-belain karena itu penting. Kita sering dengar quotes yang bilang begini, kalau itu penting bagi kamu, kamu akan cari jalan supaya itu bisa dilakukan. Tapi kalau itu gak penting bagi kamu, kamu akan carinya alasan untuk tidak mengerjakan hal itu. Setuju gak? Setuju ya. Saya adalah orang yang belum lama ini banyak sekali memberikan alasan
ketika seorang teman saya mengingatkan saya tentang kesehatan. Seiring usia berlalu, uban mulai banyak, lalu kita mulai concern tentang kesehatan. Dulu-dulu gak pernah ngecek kolesterol, asam urat dan teman-temannya. Sekarang ketika usia bertambah kita mulai khawatir. Mulai dicek, waduh asam uratnya sudah mepet angka normal misalnya. Lalu kita mulai apa? Waduh metabolisme saya buruk. Dulu kalau malam-malam, jam 9 malam, jam 10 malam suami saya tuh baik banget Bapak Ibu. Kalau saya udah tidur nih jam 9, jam 11 dia bangun dan dia masak Indomie, dia gak tanya saya. Dia masakin buat saya. Lalu nanti di dekat kasur dia gini-gini di depan saya sambil ditiup-tiup. Sampai saya bangun. Nanti dia tanya gini, mau gak? Terus saya bilang gini, kan lu cuman masak satu. Dia keluarin dari balik keranjang, ada satu lagi. Dan saya dengan senang hati memakannya. Kenapa? Berkat. Kenikmatan di malam hari. Ngantuk-ngantuk kebangun seger ada Indomie enak. Why not? Tapi seiring waktu berlalu dan usia bertambah. Metabolisme menurun. Berat badan bertambah. Kan jadi mikir Bapak Ibu. Betul? Seorang teman saya yang super duper memperhatikan masalah kesehatan. Berkali-kali mengkhotbahkan kepada saya. Kalau gak mau dikatakan menginfluence ya. Bilang sama saya, ayo makan sehat, ini itu. Dan saya selalu punya banyak alasan. Contoh, saya beri contoh. Dia bilang gini sama saya, lu jalan Rin, gak usah olahraga aneh-aneh. Yang penting jalan kaki saja sehari setengah jam. Tahu jawaban saya apa? Mungkin Bapak Ibu yang bagi Bapak Ibu jalan kaki setengah jam itu remeh. Pasti gini, ya ilah jalan kaki setengah jam aja kalau lu ribet gitu kan. Kalau saya, waktu teman saya bilang, saya bilang begini sama dia, jalan kaki setengah jam, iya gak boleh berhenti. Saya gak nganggep itu penting, saya bikinnya alasan. Saya bilang begini, lu enak, saya bilang, lu kan gak bukan orang kerja kantor. Gue jam 5 lewat gue udah bangun, pergi siap-siap segala macam, ini ono, terus ke kantor gue jauh. Terus kerja sepanjang hari, sore pulang macet lagi, nyampe rumah menjelang malam. Belum pemuritan, belum pertemuan, belum bla bla bla. Lu suruh gue jalan lagi setengah jam, capek. Gue tidurnya kapan? Istirahatnya kapan? Me time-nya kapan? Itu jawaban saya. Suruh gue bangun 4:30 ngelilingin komplek. Ntar gue disangkain gantiin kerjaan satpam komplek. Ngecek-ngecek situasi dan kondisi di komplek. Ngapain? Saya berikan apa sama dia? Alasan. Sampai satu titik. Saya berada di titik merasa bahwa gini, kayaknya gue gak bisa begini terus. Kalau gue gak berubah, gue bakal gak bagus nanti ke depannya. Kesehatan saya, metabolisme saya, berat badan saya tidak ideal dan sebagainya. Jadi ada satu titik, saya memutuskan untuk merubah pikiran saya. Dan saya mulai menganggap bahwa sehat itu penting. Contoh, jalan kaki setengah jam yang tadi saya bantah-bantah dan saya buat alasan segudang. Tiba-tiba begitu itu saya anggap penting, saya rubah pikiran saya. Saya tiba-tiba menemukan momen kapan sebaiknya saya jalan setiap hari. Tahu Bapak Ibu, setiap siang sekarang saya jalan kaki setengah jam tidak berhenti. Kapan? Di kantor. Habis makan siang saya makan sebentar. Setelah itu saya bisa kepikiran ketemu satu lantai di kantor saya yang tidak dipakai. Dan tidak banyak orang warawiri di sana karena masih kosong. Saya pakai lantai itu untuk ngiter setiap hari setengah jam. Itu yang saya lakukan. Waktu awal rasanya berat karena saya merasa gini loh. Ini mulai dianggap penting tapi belum menjadi daging dalam hidup saya. Saya jalan dengan terpaksa. Jalan karena harus. Jalan sambil mikir, sambil ngapain supaya saya nggak bosan. Saya nontonin YouTube khotbah GMCC online berulang-ulang. Saya lihat IG live yang di save yang bagus-bagus. Saya dengerin ulang-ulang. Yang lebih gilanya saya bawa buku sambil jalan setengah jam sambil baca buku. Demi supaya saya jalan. Tapi Bapak Ibu tahu setelah 10 hari saya jalankan. Saya mulai senang menjalaninya. Sehingga saya tidak perlu di-push. Saya tidak perlu gini loh, ayo bang, ayo jalan, ayo jangan malas, ayo jalan. Saya gak begitu lagi. Tapi saya willingly, saya dengan mau, dengan semangat, dengan rela. Saya jalan dan dengan senang hati saya lakukan. Saya berhenti membuat alasan ketika saya menganggap hal itu penting. Kembali menjadi murid. Terus apa hubungannya sama yang tadi dikatakan Tuhan pingin kita jadi murid?
Kenapa penting emangnya jadi murid? Sebenarnya sederhana. Ketika tadi saya sampaikan, sebenarnya sudah jelas. Kenapa jadi murid itu penting? Karena itu kehendak Tuhan. Terus mungkin Bapak Ibu bilang begini, kenapa saya jadi repot? Itu kan kehendak Tuhan, bukan kehendak saya. Saya terpaksa dong kalau saya jadi murid. Ngikutin apa yang Tuhan kehendaki kan, bukan saya pingin kan. Dan ini pasti ngerepotin saya punya. Begitu pikiran kita. Begitu pikiran 2/3 orang Kristen yang disurvei tadi. Tetapi Bapak Ibu sadarkah bahwa ketika Tuhan memiliki kehendak kepada kita, Tuhan tuh bukan raja yang jahat. Yang ketika dia berkehendak sesuatu, dia memerintahkan rakyatnya melakukan sesuatu, itu sepenuhnya kepentingan dia. Sepenuhnya untuk keuntungan dia. Buat rakyat itu siksaan berat yang gak ada ujungnya. Tuhan tidak begitu. Tapi ketika Tuhan punya kehendak untuk kita jadi murid, sebenarnya itu untuk kebaikan kita. Tidak akan ada pencapaian rencana kehidupan yang maksimal. Kebahagiaan yang betul-betul ketika kita maksimal dalam tujuan Tuhan menciptakan dalam hidup kita. Kalau kita tidak menjadi murid. Nah, terus gimana caranya? Oke lah, kalau saya mulai terpikir untuk gimana tuh jadi murid. Ada 2 cara sebenarnya. 1, dengan cara mengikuti program gereja. Nah ini yang tadi saya bilang. Saya bukan mau kampanye program gereja, tidak. Tapi ini harus disebut karena berkaitan dengan pemuritan. Di gereja ini sebenarnya ada KUL. Saya yakin Bapak Ibu tahu itu. Karena selama masa pandemi ini KUL tuh jalan banget. KUL itu adalah kelompok kecil di mana kita saling sharing, saling dibangun, saling menasehati, saling menolong dan bertumbuh bersama-sama. Itu KUL. Itu adalah salah satu bentuk program metode pemuritan sebenarnya. Dan yang kedua yang hari-hari ini selama pandemi cukup jadi hits. Beberapa Bapak Ibu yang rutin mengikuti programnya GMCC saya yakin tahu ini. Yaitu Women Mentoring Women. GMCC bikin program ini diprakarsai oleh Ibu Gembala kita, Ibu Nelly. Itu merupakan sesuatu hal yang saya nggak kebayang bisa jadi seperti ini. Tapi ketika dia bisa jadi besar dan bergulung kayak bola salju sekarang, itu cukup membuat saya amazed dan saya tahu itu memang kehendak Tuhan bagi gereja ini. Kenapa saya bilang begitu? Waktu pertama kali Women Mentoring Women dibuat, yang jadi murid, yang jadi menti ya, murid menti terserah deh namanya apa, itu cuma 10 orang. Di dalamnya termasuk Ibu Nelly dan saya sendiri, cuma 10 orang. Selesai 10 orang mengikuti masa pemuritan, dilanjutkan dengan kami memuridkan yang lain. Itu waktu Women Mentoring Women yang berikutnya itu ada 49 peserta. Dari 10 ke 49. Setelah selesai 49 peserta itu menjadi 74 peserta. Jadi yang gelombang berikutnya itu 74. Setelah yang 74 peserta ini yang paling bikin saya geleng-geleng kepala. Sampai saya bilang Bu Nelly udahlah Bu. Jangan iklan lagi lah Bu. Saya gak tahu deh Bu nanti kalau rame banget bagaimana nih. Karena kita butuh mentor untuk bisa bikin ini. Kalau gak kita kurang orang. Yang terakhir itu kita yang sekarang sedang jalan itu 201 peserta. Sampai waktu saya cerita sama suami saya, lu tahu gak pesertanya Women Mentoring Women berapa? Berapa kata dia? 200. Dia bilang gini, lu mau pemuritan atau mau KKR? Kata suami saya begitu. Saking banyaknya jumlah pesertanya. Dan yang sekarang yang mau berikutnya yang akan dibuka, kata Bu Nelly mungkin kurang lebih nanti akan 250 orang. Dan per hari ini saya ngomong per hari ini, nanti minggu depan udah beda lagi. Itu sudah 195 wanita yang mendaftar. Wow. Ternyata mungkin kalau George Barna bikin survei lagi sekarang, mungkin gak 2/3 orang anggap pemuritan gak penting. Tapi ternyata Tuhan bekerja selama masa pandemi. Ternyata ada banyak orang-orang yang mau dimuridkan. Dan sekarang yang pria sudah mulai juga menjalankan hal ini. Inilah yang Tuhan mau buat kita lakukan. Ini yang sederhana. Sederhananya cuman begini. Oke saya mau dimuridin gimana? Ikut KUL. Ikut Women Mentoring Women kalau perempuan. Kalau laki-laki ikut Men to Men. Betul ya pastor namanya? Ikut itu. Itu hal paling sederhana. Soal melakukan kehendak Tuhan untuk kita semua jadi murid. Yang kedua, cara yang kedua kalau gini, saya belum sempet, saya belum terdorong untuk mendaftar. Walaupun sudah ngocehin dari tadi sekian menit ini saya belum kepingin. Oke,
Kalau Bapak Ibu belum kepingin juga mau jadi murid sendirian dulu, yang belum diatur-atur dan diribetin, sederhananya begini, gimana sih supaya kita jadi murid dan bukan sekedar orang banyak alias pengikut? Yang pertama, kita harus terus-menerus mendengarkan pembelajaran. Yang namanya murid mau belajar. Kalau nggak mau belajar bukan murid namanya. Kita buka firman Tuhan. Yesaya 50 ayat yang keempat. Yesaya 50 ayatnya yang keempat. Firman Tuhan bilang begini. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Dengar ini baik-baik. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Murid itu harus rutin, murid itu harus konsisten memberikan telinganya untuk dipertajam oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar firman Tuhan yang pernah saya sampaikan di bulan Januari di GMCC Online dengan judul Tak Kenal Maka Tak Sayang. Itu bicara tentang memberi diri untuk Tuhan berbicara. Nah, saya mau tambahkan Bapak Ibu yang kepingin tahu lebih banyak tentang itu cari sendiri kalau memang waktu itu belum dengar. Saya mau tambahkan begini, ada orang-orang tertentu yang bilang gini, Tuhan itu kan ngomong sama kamu karena kamu ikut Tuhan sudah lama. Tuhan itu ngomong sama pastor karena pastor itu kan pendeta. Karena dia itu kan deket sama Tuhan, dewasa rohani. Siapalah saya? Saya cuma jemaat. Saya cuma biasa-biasa saja. Saya bagaimana bisa mendengar Tuhan berbicara? Saya mau bilang begini. Kalau kita jadi orang tua dan kita punya anak. Bayangin ya, kita orang tua, kita punya anak. Yang mikirin untuk gimana caranya kita bicara sama anak kita supaya dia paham. Itu anaknya apa orang tuanya? Boleh jawab saya? Kalau saya orang tua, saya punya anak. Dia masih kecil lalu dia makin gede. Yang mikirin gimana caranya saya ngomong sama anak saya supaya anak saya paham. Yang mikirin dia apa saya? Saya dong. Kan saya orang tuanya. Betul gak? Contoh ketika anak saya Brevi. Saya pakai nama anak saya aja deh. Entah kalau bawa nama anak orang gak enak gitu ya. Brevi. Waktu masih umur 1 tahun. Dan saya mau ngomong sama dia soal nyuruh dia makan. Gimana cara orang tua waktu ngomong sama anaknya waktu anaknya 1 tahun? Brevi, makan ya. Makan ya sayang. Ya pinter anak mama. Sayang makan. Begitu gak? Begitu gak? Sekarang coba ya. Sekarang nih ya. Umur hampir 15. Mau masuk SMA 1. Kalau dia gak mau makan. Terus saya samperin dia. Saya bilang gini. Brevi anak mama sayang. Makan ya sayang. Makan. Responnya gimana? Saya berani jamin responnya gini nih. Soalnya dia suka giniin saya. Udah mah, jangan drama mah, udah mah. Gitu responnya. Kenapa? Karena itu gak pantas. Paham ya? Tapi waktu dia 1 tahun dan dia gak mau makan, saya gak mungkin bilang gini. Brevi, kamu itu butuh makan. Kamu itu butuh nutrisi. Nutrisi di dalam makanan kamu itu penting bagi pertumbuhan dan kesehatan kamu. Ya Brevi, saya belum selesai ngomong 1 kalimat. Itu anak setahun udah warawiri. Kenapa? Lu ngomong apa sih? Gue gak paham. Gue gak ngerti. Betul? Yang mikirin supaya itu anak denger gak denger, ngerti gak ngerti. Itu orang tuanya. Kalau bapak ibu bilang begini, saya kan gak ngerti suara Tuhan. Saya kan gak rohani. Itu namanya menghina Tuhan tuh. Karena bapak ibu bilang ini, Tuhan tuh gak tahu caranya ngomong sama saya. Dia cuma taunya cara ngomongnya sama pendeta. Sama orang yang dewasa rohani. Sama orang yang udah baca Alkitab 10 kali. Apakah Tuhan kita begitu? Kita yang orang tua aja tahu caranya gimana ngomong sama anak kita. Sampai kamu denger dan ngerti maksud saya. Apakah Tuhan gak mampu? Tuhan sangat mampu. Cuman kenapa kita gak dengar? Kita gak menyediakan diri untuk mendengar. Sesederhana itu. Sesederhana itu. Jadi Bapak Ibu, kalau mau jadi murid dan melakukan kehendak Tuhan, 1, dengerin terus menerus. Saya selalu mendapati Tuhan itu gak pernah jual mahal. Kalau kamu cari, kamu akan menemukan. Kalau kamu ketuk, pintu pasti dibuka. Kalau kamu gak ketemu, gak mungkin karena Tuhan ngumpet atau Tuhan jual mahal sama kamu atau apapun itu. Kalau kita cari, kita pasti menemukan Tuhan.
Kalau kita mau denger, mau tahu kehendak Tuhan, kita pasti tahu. Butuh lebih detailnya, denger waktu GMCC online, tak kenal maka tak sayang. Sederhana sekali untuk mengenal Tuhan. Baca firman setiap hari, itu di sana isinya pesan Tuhan semua. Yang kedua, yang terakhir. Pertama tadi kalau mau jadi murid, terus menerus mendengarkan pembelajaran. Pastikan dirimu memberikan telingamu untuk dipertajam setiap hari oleh Tuhan. Yang kedua, terus menerus melakukan apa yang sudah didengar tadi. Terus menerus melakukan apa yang sudah dibelajar. Jadi sebenarnya cuma sederhana saja. Pertama terus menerus dengerin. Kedua yang udah didengar ya dilakukan. Kadang-kadang kita ini suka sugesti. Kita dengar, kita dapat insight, kita merasakan ada listrik di dalam diri kita. Oh, kita jadi paham, kita jadi mengerti. Seakan kita sudah jadi lebih baik. Seakan kita sudah benar, seakan kita sudah melakukan. Dan ketika teman kita nggak paham dan kita paham, kita merasa diri kita udah lebih benar dari dia. Padahal baru separuh jalan. Kenapa? Baru dengar, belum melakukan. Firman Tuhan di Yakobus 1 ayat 22 dan 25. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Yakobus 1 ayat 22 dan 25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Kalau kita dengar, kita tidak lakukan, kita menipu diri sendiri. Ngerasa diri udah tahu, ngerasa diri udah benar, padahal belum. Karena yang menyempurnakan apa yang kita dengar adalah setelah kita dengar, kita lakukan. Kalau nggak dilakukan, iya percuma. Saudara boleh ikut sekolah Alkitab, saudara boleh ikut pemuritan, boleh baca 100 buku-buku rohani dan buku-buku lainnya yang bagus. Tapi kalau kita cuma baca dan dengar, tapi tidak diaplikasikan dalam hidup kita, nggak ada perubahan apapun di dalam hidup kita. Kita dengar tentang mengampuni. Oke, udah 10 kali dengar, udah bosan. Bahkan kita bisa menasehati teman kita. Ampuni dong orang yang melukai kamu. Ampuni dong. Kita ngerasa waktu kita ngomongin orang, wah saya ngerti loh. Kamu mau diceritakan perumpamaan apa soal pengampunan? Saya tahu, saya ceritakan kepada kamu. Kita ngerasa diri kita, ngerti. Padahal mungkin ada masih banyak luka di dalam hati kita yang kita belum mengampuni. Ada perbedaan besar antara tahu dan melakukan. Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu belajar nyetir mobil di sekolah, nyetir, sekolah mengemudi. Belajar nih 5 sesi, sekali ketemu 1 jam. Kalau dasarnya sama sekali gak pernah bawa mobil, gak pernah nyetir mobil, blank total. Ikut deh 5 sesi itu. Saya mau tanya, selesai 5 sesi itu selesai, kamu udah bayar, kamu dapat sertifikat, betul? Nih udah selesai loh kursus mengemudinya. Pertanyaan saya, sudah jadi pengemudi yang terjamin belum? Sudah jago belum? Sudah handal belum? Belum, coba suruh dia parkir mundur. Belum tentu bisa. Kenapa? Karena yang menjamin betul-betul kamu bisa mengerjakan ketika kamu betul-betul sudah melakukannya sendiri dan kamu mampu. Jadi ada perbedaan besar antara tahu, paham, sudah ikut les, sudah ikut sekolah, sudah dengar, sama benar-benar ada di kondisi kehidupan nyata dan melakukannya sendiri. Ada perbedaan besar. Pastikan kita bukan cuma pendengar, tapi kita juga sungguh-sungguh jadi pelaku firman. Masih ingat lagu ini Bapak Ibu? Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kita bukan cuma renung siang dan malam lalu lupa. Tapi ketika kita renungkan siang dan malam, kita pegang dan kita lakukan. Itu yang Tuhan mau. Dan lihat betapa baiknya dan betapa fairnya Tuhan. Ketika dia suruh kita lakukan sesuatu, walaupun kesannya kehendak dia, itu baik buat kita. Tadi saya katakan. Firman Tuhan tadi kalau ngeh ya Bapak Ibu, yang saya bacakan di Yakobus 1 ayat 25. Firman Tuhan tadi terakhir sungguh-sungguh dikatakan begini nih.
Ketika dia bukan cuma mendengar dan melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, dia akan berbahagia akan perbuatannya. Tuhan jamin kita bahagia loh kalau kita lakukan firman Tuhan. Ini bukan saya yang ngomong, kalau saya yang jamin Bapak Ibu boleh ragu deh. Manusia jamin bisa nggak terjadi. Tapi Tuhan yang jamin, kalau bukan hanya dengar lalu lupa, tapi sungguh-sungguh kita lakukan, kita akan berbahagia oleh perbuatan kita sendiri. Ada di sini yang mau bahagia? Mau bahagia? Dengar firman, cari firman Tuhan, lakukan. Anggap begini sederhana, 365 hari dalam 1 tahun. 65 hari gak dengar firman Tuhan, sibuk, capek, sakit, segala macam. Masih ada 300 hari. 100 hari pusing, dengar firman gak ngerti, gak baca. Masih ada 200 hari. Dari 200 hari, 100 hari kagak begitu nangkap, ada yang dilupakan. Sisa 100 hari, dan 100 hari itu firman Tuhan benar-benar kita tangkap. Ada 100 perintah Tuhan yang kita tangkap, tuntunan Tuhan yang kita tangkap dan kita lakukan betul-betul. Saya mau tanya, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, masa sih hidup kita gak berubah? Masa sih kita gak geser dari pengikut menjadi murid? Masa sih kita dari gak tulus gak bisa berubah jadi tulus? Masa sih dari kita suka marah-marah gak bisa berubah jadi sabar? Masa sih ketika kita licik kita gak bisa berubah jadi cerdik? Masa sih? Apalagi kalau kita betul-betul jadi murid yang sejati. Betul-betul dengar setiap hari. Minta Tuhan pertajam, tangkap, renungkan, lakukan dengan kekuatan dari Tuhan. Gagal nih, gak bisa nih, lakukan lagi. Tuhan tolong saya, mampukan saya gak bisa Tuhan, tolong saya. Terus pasti satu saat kita mampu melakukannya. Saya bacakan firman Tuhan sebagai penutup. Yohanes 14 ayat 21. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kita dipercaya sama Tuhan ketika kita bilang mengasihi Tuhan. Bukan waktu kita nyanyi dan kita menangis. Bukan. Kita dikatakan mengasihi Tuhan dan Tuhan percaya kita mengasihi dia. Bukan ketika kita rutin melakukan ini dan itu dan banyak hal dan seakan itu semua sudah cukup. Kita sederhananya dikatakan Tuhan percaya bahwa kita mengasihi dia. Sepele. Kalau kita melakukan perintahnya. Tuhan suruh A, lakukan. Tuhan suruh B, lakukan. Walaupun mungkin remeh. Tuhan suruh C, lakukan. Dengan begitu Tuhan percaya bahwa kita mengasihi dia. Karena orang yang mengasihi dia akan memegang perintah Tuhan dan melakukannya. Dan kedua tadi yang terakhir firman Tuhan bilang apa? Aku akan menyatakan diriku kepadanya. Kadang-kadang kita gak ngerti pesan Tuhan karena gini, kita dengar, kita gak lakukan. Makanya gak maju dalam pengenalan akan Tuhan. Padahal firman Tuhan bilang kalau kita lakukan, Tuhan akan menyatakan dirinya kepada kita. Terus kalau sampai hari ini Tuhan tidak juga menyatakan dirinya, jangan-jangan kita selama ini dengar tapi kita gak lakukan. Sebab kalau kita lakukan secara komplit, kita pasti akan bergeser dari pengikut menjadi murid. Dan kita pasti akan semakin mengenal Tuhan. Kita akan berbahagia. Kita akan menerima upah dari Tuhan sendiri. Amin. Kita berdoa yuk. Yesus. Bapa, siang hari ini, biar Engkau mendapati hati-hati yang mengasihi Engkau di tempat ini. Kami jauh dari sempurna Tuhan. Kami manusia yang kerap kali bebal. Kami kerap kali malas. Kami kerap kali mencari alasan ketika kami menganggap hal itu tidak terlalu penting. Ketika hal itu tidak utama. Kami mencari-cari excuse dan alasan. Tuhan, siang hari ini, biarlah setiap kami berhenti membuat alasan. Tapi mulai melangkah untuk do something. Untuk melakukan sesuatu. Supaya kami punya progres dalam kehidupan ini Tuhan. Biar kami bukan cuma jadi pengikut atau fansnya Yesus. Biar setiap kami sungguh-sungguh jadi muridnya Yesus.
yang bersedia menjadikan Yesus yang terutama dan segala-galanya dan yang paling penting dalam hidup kami. Biar kami jadi orang-orang yang sungguh-sungguh Kau dapati mengasihi-Mu Tuhan. Ketika kami mendengar dan melakukan perintah-perintah-Mu. Mampukan setiap kami supaya kami mampu jadi penggenap keinginan-Mu, pesan-Mu, dan amanat agung-Mu Tuhan. Berikan hikmat, berikan semangat Tuhan. Berikan kesabaran buat setiap kami. Berikan kami hati yang full sama Tuhan. Dan biar dengan itu kami boleh jadi murid-murid-Mu yang sejati Tuhan. Terima kasih Bapa. Ubahkan setiap kami. Ubahkan paradigma kami. Dan biar hidup kami semakin hari. Semakin Kau menyatakan diri-Mu dalam hidup kami diubahkan. Dan kami menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kami. Dan kami menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan, segala pujian kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Kau yang layak terima semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama berkata, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Angkat kedua tangan kita saudara, biar berkat kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan anak yang tunggal Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kami oleh kuat kuasa darah Kristus Immanuel yang menyertai hidup kami mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Kami akan hidup dalam kekudusan, menjaga, berusaha dalam hidup benar. Yang percaya berkata amin.